Selamat pagi, siang, atau malam, Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Claresta Francisca Octavia. NIM saya 41823110038. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas analisis transformasi digital yang saya beri judul Transformasi Digital PT Bluebird Terbuka. Dari model bisnis taksi konvensional menuju ekosistem mobilitas digital terintegrasi. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya sampaikan alur presentasi hari ini. Pertama, saya akan membahas profil dan model bisnis tradisional Bluebird. Kedua, dampak disrupsi digital terhadap kinerja perusahaan. Ketiga, peluang transformasi digital yang teridentifikasi. Keempat, usulan model bisnis digital terbaru. Kelima, peta jalan implementasi. Dan terakhir, proyeksi dampak serta estimasi return on investment methodology. Oke. Perusahaan yang saya pilih adalah PT Bluebird Terbuka, TBK. Saya sengaja memilih Bluebird karena perusahaan ini benar-benar merupakan perusahaan non-teknologi. Jadi mereka adalah perusahaan transportasi taksi konvensional yang berdiri sejak 1965 dan resmi beroperasi dengan sistem argometer pada 1972. Berbeda dengan Gojek atau Grab yang memang lahir sebagai perusahaan digital, Bluebird harus benar-benar bertransformasi dari model fisik menuju digital. Saat ini Bluebird mengoperasikan lebih dari 26.000 unit armada di 58 pool dan telah tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BIRD sejak November 2014. Nah, bagaimana model bisnis tradisional Bluebird bekerja? Pertama, pemesanan dilakukan secara manual. Pelanggan menelpon call center atau mencegat taksi di jalan tanpa kepastian tarif maupun waktu tunggu. Kedua, koordinasi antar armada dilakukan lewat radio komunikasi pool ke pool. Ketiga, model ini sangat padat modal karena pertumbuhan bisnis itu linear terhadap penambahan armada dan pool fisik. Dan keempat, hampir tidak ada data digital tentang perjalanan atau preferensi pelanggan. Dan model ini bertahan selama puluhan tahun sampai akhirnya ekspektasi pelanggan berubah drastis oleh kehadiran aplikasi ride-hailing. Untuk merangkum model bisnis tradisional ini secara menyeluruh, saya memetakannya ke dalam bisnis model canvas. Pada sisi kanan, customer segments-nya adalah professional urban, korporat, dan wisatawan. Value proposition utamanya adalah kepercayaan dan keamanan. Brand ini sudah legendaris sejak 1965 dengan argometer resmi. Sementara revenue streams-nya sepenuhnya bertumpu pada tarif argometer, sewa charter, dan kontrak korporat. Belum ada diversifikasi pendapatan digital sama sekali. Sekarang ke dampak nyata dari disrupsi digital ini. Jadi berdasarkan data publik, pendapatan Bluebird itu turun dari 5,4 triliun pada 2015 menjadi 4,2 triliun pada 2017-2018. Nah, penurunan pertumbuhan hingga minus 13,68% itu terjadi di titik terendahnya pada 2017. Namun, setelah Bluebird membangun kemitraan dengan Gojek melalui layanan Go Bluebird pada 2017, serta juga mengintegrasikan pembayaran non-tunai bersama T-Cash yang kini menjadi link aja, penurunan tersebut berhasil ditekan menjadi hanya minus 1,72% di 2018. Dan yang menarik, pada 2025,
Bluebird mencatatkan pendapatan 5,7 triliun, artinya tumbuh 13,2% year on year. Kinerja tertinggi sejak era disrupsi dimulai. Jadi ini membuktikan bahwa investasi digital yang konsisten benar-benar membuahkan hasil. Nah, dari analisis tersebut, saya mengidentifikasikan 6 peluang transformasi digital. Yang pertama, penguatan ekosistem booking dan juga pembayaran digital lewat aplikasi My Bluebird dengan fitur fixed price dan easy point. Dua, fleet intelligence berbasis IoT dan GPS real time untuk optimasi rute dan predictive maintenance. Lalu peluang yang ketiga, integrasi omnichannel. Jadi tetap berkolaborasi dengan platform agregator seperti Gojek, sembari memperkuat kanal milik sendiri. Keempat, elektrifikasi armada sebagai nilai tambah ESG. Lima, diversifikasi pendapatan B2B dan monetisasi data seperti layanan SaaS, corporate travel, dan data as a service. Dan yang terakhir, penerapan AI untuk dynamic pricing dan demand forecasting. Nah, berdasarkan peluang-peluang tersebut, saya mengusulkan evolusi model bisnis Bluebird menjadi apa yang disebut Bluebird Mobility dan Data Ecosystem, sebuah platform mobilitas terintegrasi. Konsep ini dibangun di atas 3 pilar. Yang pertama, kombinasi kekuatan fisik dan digital, di mana armada dan tenaga kerja sendiri tetap menjadi pembeda dari kompetitor eh, taksi online yang lain. Kedua, revenue mix baru dari yang sebelumnya 100% bergantung pada tarif perjalanan menjadi kombinasi tarif, langganan B2B, data, dan iklan digital. Ketiga, pendekatan data driven, di mana setiap perjalanan menghasilkan data untuk personalisasi dan efisiensi operasional. Berikut adalah pemetaan bisnis model Canvas untuk model digital yang saya usulkan. Perhatikan perbedaan signifikan pada revenue stream. Kini mencakup tarif via langganan, kini mencakup tarif via aplikasi, langganan SaaS corporate travel, data as a service, iklan digital, hingga layanan logistik last mile bernama Bird Delivery. Customer segments juga meluas, mencakup korporat, UMKM, dan bahkan pemerintah daerah yang membutuhkan data mobilitas perkotaan. Sebagai ringkasan, tabel ini juga menunjukkan pergeseran mendasar dari model tradisional ke model digital. Dari yang awalnya pemesanan lewat telepon menjadi aplikasi multi-channel. Dari tarif ergometer menjadi fixed price dan dynamic pricing. Dan sumber pendapatan tunggal menjadi revenue mix yang terdiversifikasi. Dan dari pengalaman dispatcher menjadi keputusan berbasis data real time. Nah, untuk mewujudkan model bisnis baru ini, saya menyusun peta jalan implementasi dalam 3 fase selama 24 bulan. Fase pertama, dari bulan ke-0 hingga ke-6, adalah fase pondasi. Jadi, dalam fase ini membuat overhaul UX aplikasi My Bluebird, integrasi pembayaran digital, pelatihan digital bagi sopir dan staff, serta pilot IoT fleet tracking. Fase kedua dari bulan 6 hingga 12 adalah fase ekspansi. Jadi melakukan rollout Bluebird Command Center ke seluruh kota, terus ekspansi armada listrik, serta peluncuran dashboard corporate level. Fase ketiga itu ada dari bulan ke-12 hingga ke-24 adalah fase optimasi dan diversifikasi implementasi penuh AI dynamic pricing, layanan data as a service, dan ekspansi ke kota Tier 2. Pendekatan bertahap ini penting agar investasi teknologi selaras dengan kapasitas organisasi.
Dari sisi dampak yang diharapkan, dengan baseline realisasi historis, di mana transaksi digital sudah mencapai sekitar 40% dan kontribusi pendapatan non-taksi sekitar 30% di tahun 2025, saya memproyeksikan bahwa dalam 2 tahun ke depan, kontribusi transaksi digital dapat meningkat ke kisaran 60 hingga 70%, kontribusi pendapatan non-taksi ke 40 hingga 45%, dengan pertumbuhan pendapatan tahunan berkelanjutan sebesar 10 hingga 15%, dan peningkatan margin EBITDA 2 hingga 4 poin persentase. Nah, sebagai ilustrasi kerangka perhitungan ROI, saya perlu tekankan ini adalah estimasi indikatif untuk kebutuhan akademis, jadi bukan angka resmi perusahaan. Nah, apabila investasi transformasi digital lanjutan diperkirakan mulai dari 250 hingga 350 miliar dalam 24 bulan, dan dampaknya terhadap efisiensi operasional serta pertumbuhan pendapatan non-taksi mencapai 400 hingga 550 miliar per tahun, maka payback period diperkirakan berada pada kisaran 12 hingga 18 bulan sejak peluncuran penuh fase kedua. Sebagai kesimpulan, studi kasus Bluebird ini membuktikan bahwa perusahaan tradisional non-teknologi dapat bertahan dan bahkan tumbuh di tengah disrupsi digital, bukan dengan meninggalkan model bisnis lamanya, melainkan dengan mengkombinasikan keunggulan aset fisik dan juga kepercayaan merek yang telah dibangun puluhan tahun dengan kapabilitas digital baru. Usulan Bluebird Mobility and Data Ecosystem yang saya sampaikan bertujuan memperdalam transformasi tersebut melalui diversifikasi pendapatan digital untuk memperkuat daya saing jangka panjang Bluebird. Demikian presentasi analisis transformasi digital PT Bluebird Tbk yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen. Terima kasih. Saya akhiri.